kami akan memperkenalkan nama orang yang kami akan wawancara. Nama saya, nama lengkap Damianus Nongyance. Status saya di desa saya sebagai kepala dusun Kebagunung. Dan saya siap untuk diwawancarai sebagai narasumber oleh adik-adik dari SMPN Keopante yang menjalankan tugas dari Pak Arif tentang situasi dan kondisi yang ada di wilayah Dusun Kebagunung dan Desa Seusina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atmaria Yulsifemin. Perkenalkan, nama saya Vincelina Satrisna. Perkenalkan, nama saya Matilde Aprilia. Baik, sekarang kami akan wawancara. Kasus pelanggaran norma apa yang sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat? Norma tentang, yang pertama adalah kasus norma tentang keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu kasus kehilangan binatang, termasuk kehilangan anjing yang sering dipotas. Saya kembalikan karena pertanyaan berikut masih ada. 2. Kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri. Kasus itu dilakukan secara pribadi, tetapi dia kalau kelompok itu lebih dari 5 atau 10. Ini butuh pertanyaan. Jadi pelakunya itu lebih dari 1 orang. Berarti kategorinya nanti tergantung dari Pak Guru ya yang merumuskan itu, lebih dari 2 orang, tapi tidak sampai dengan 5. Dia di bawah 5 orang. Mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar ini? Norma tentang kasus ini yaitu yang pertama adalah perilaku pola hidup dari masyarakat ini ya. Dari awal sejak dilahirkan sampai dengan tumbuh dewasa, pola pikir mereka tidak berubah. Sehingga itulah yang membuat perilaku itu sulit untuk dihilangkan di masyarakat. Lanjut. Kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu terjadi? Apakah pagi, siang, atau malam hari? Pelanggaran itu tidak tepat waktu. Dia kadang siang, kadang malam. Tapi yang lebih rutinnya itu malam hari. Nah, malam hari. Oke, lanjut. Bagaimana sikap yang Anda tunjukkan ketika melihat seorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Ketika kami sebagai pemerintah, saya narasumber dong. Narasumber saya ada pemerintah dari tempat ini. Sikap yang kami ambil yaitu memberikan pencerahan, sosialisasi, baik secara resmi yang ada di desa maupun dengan adanya situasi misalnya ya dengan adanya kerja bakti baru-baru ini kita bisa arahkan sehingga pola pikirnya jangan seperti itu. Tindakan merubah pola pikir seseorang yang sudah terbawa dari sejak lahir itu susah, jadi harus butuh proses, dan proses yang saya jalankan itu seperti ini. Dan puji syukur ya tahun-tahun sebelumnya itu sudah, tapi 2-3 bulan terakhir ini yang saya jalankan itu sudah lumayan dan berhasil itu kalau sampai. Adakah sanksi yang diterima oleh pelanggar atas tindakan pelanggaran norma tersebut? Kalau untuk sanksi itu kan ketika kalau pertanyaan ini kan sanksi ya. Nah, sanksi itu harus kan pemerintah itu harus ada perdesnya, peraturan desanya. Dan ketika perdes itu ada pun, tetapi orang yang melanggar itu harus ditangkap tangan dengan tangannya. Kalau kita pakai curiga salah itu. Jadi
seperti apa yang saya omong tadi di pertanyaan yang sebelumnya ini kan, dengan tindakan kami memberikan sosialisasi, pendekatan secara intere, tapi tidak sebut sanksinya, tidak terlalu perdes kecuali kita sudah tangkap tangan, itu baru sanksi ada. Tapi ini kan masih ini toh rimbrang, pasti Pak Guru paham ya, minta maaf Pak Guru. Nah, Pak Guru paham itu tentang regulasi itu kalau kita sampai dengan itu. Menurut narasumber, pemberian sanksi kepada pelanggar apakah dapat memberikan efek jera? Ya tadi kan saya sudah sampaikan bahwa tidak ketangkap tangan, tapi orang-orang itu yang kami curigai, dan orang-orang itu kan kita tidak tangkap tangan toh. Nah, dengan cara pendekatan saja, pendekatan emosional. Pak Guru tahu, Pak Guru paham ya, videonya mudah-mudahan Pak Guru paham. Pendekatan emosional, kita ini bukan orang lain, kita ini adalah satu desa, satu RT, RW, satu dusun, kita ini bukan orang lain. Jadi pendekatan secara intern dan situasi itu sudah. Salam untuk Pak Guru, Pak Guru. Pak Guru pasti lebih paham tentang itu. Terima kasih, sekian.